saya ya, jangan dipelintir loh. Menurut pendapat saya itu sih sah-sah saja karena itu wewenangnya GPU. Itu kan wewenang GPU. Cuma perlu saya kutip aja sih. Ada 7 ya, ada 7 perintah harian Jaksa Agung kepada jaksa dan GPU harus menggunakan hati nurani dan akal sehat dalam melaksanakan tugas. Jadi menurut saya dan keluarga saya ya kita terima-terima aja, namanya juga tuntutan. Cuman kan harus ada dasarnya supaya masyarakat tahu sebenarnya apa sih yang terjadi yang benar-benar. Kan selama ini berita-berita itu menyudutkan keluarga saya sebenarnya, tapi saya tetap diam. Saya tetap diam, menyudutkan. Entar keluarga saya dituduh ya membuat rusuh, ya membuat ini, membuat itu nggak ada di persidangan, itu nggak ada. Ya jujur saya, dan saya hanya mau mengatakan ya di sini saya hanya mau mengatakan bahwa tuntutan ya pembunuhan berencana itu tidak bisa dibuktikan itu di fakta-fakta persidangan. Anak saya dibilang sadis. Nah, sadisnya itu tolong dijabarkan dong sama JPU. Di mana sadisnya? Ya. Bagaimana sadisnya itu yang menjadi dasar tuntutan? Terus dikatakan lagi anak saya mengancam akan ya, itu tidak bisa dibuktikan, katanya ada di chat, tapi di fakta persidangan tidak bisa dibuktikan. Dan ingat, Angger, Dimas, dan Tamara itu telah membuat keterangan palsu di persidangan. Keterangan palsu banyak sekali. Ya. Kalaupun ya ada yang seperti diucapkan ya Angger, Dimas, anak saya ini direkonstruksi nggak ada, apalagi di fakta persidangan nggak ada itu keterangan palsu. Dibilang diteror keluarganya, nggak ada itu yang meneror. Saya bertanggung jawab dengan keluarga saya dan saya menjamin keamanan di pengadilan. Saya menghormati pengadilan karena apapun tuntutannya saya yakin dan percaya majelis hakim masih mempunyai hati nurani dan melihat perkara ini dari sudut pandang yang netral sebagai majelis. Kalau JPU itu atau jaksa adalah negara seperti kata Tamara, ya kalau negara ya adil dong. Ya, negara itu harus adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Harus adil itu. Saya dibilang marah. Saya nggak marah, saya hanya menghindari keributan. Karena apa? Karena emang dari awal persidangan itu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sengaja itu untuk memancing-mancing keributan. Saya pikir ya, jadi saya udah pesan kepada seluruh keluarga, ingat, diam 1000 bahasa, jangan terpancing provokasi, karena fakta sidang yang ada itu tidak seperti berita-berita yang beredar di luar. Itu tidak seperti itu. Ya, tidak ada itu ancam-ancamnya anak saya. Malah saya pernah memarahi seluruh keluarga saya untuk diam, tetap diam. Ya. Jangan keluar dari ruang sidang sebelum saya keluar. Kenapa? Untuk menghindari keributan. Gitu loh, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi memang selama ini saya diam. Dan keluarga saya pun saya suruh diam. Kalaupun ada yang satu-satu lolos itu ya biasa lah, itu manusia. Tetapi perintah saya kepada seluruh keluarga saya selama ini harus diam 1000 bahasa.
Nah, kenapa saya diam, Mbak ya? Selama ini saya diam aja, dihujat, di ini, dikatain ini, keluarga saya dibilang, saya pun dianggap sampai anak saya sebagai pembunuh. Saya diam. Kenapa saya diam? Ini saya mau mengatakan, saya diam pertama karena saya tidak akan mau mendahului Tuhan dan majelis hakim. Itu saja alasan saya. Saya tidak mau mendahului. Saya mau fakta-faktanya terbuka dulu. Setelah itu bagaimana tuntutannya, bagaimana putusannya. Jadi selama ini saya diam karena saya tidak mau mendahului yang kuasa dan majelis hakim yang sedang mengadili perkara anak saya. Arogan itu kita harus lihat siapa yang mengatakan, apa yang dimaksud arogan, terhadap siapa kita arogan. Saya kira nggak ada itu arogan. Saya tidak arogan kok. Saya tidak langsung memerintahkan kepada orang-orang atau keluarga saya untuk menyerang keluarga Tamara, nggak ada itu. Saya diam kok dibilang arogan. Malahan ya, ada kejadian itu di pengadilan. Itu setelah sidang, ya, setelah sidang, saya ingat betul tuh. Setelah sidang ahli forensik, itu Tamara tidak ada, Angger Dimas tidak datang, sebagian JPU tidak hadir. Karena JPU itu kalau menguntungkan JPU pasti lengkap. Kalau tidak menguntungkan JPU, yang hadir cuma 2, 3, dan tidak memberikan pernyataan, tidak memberikan pertanyaan kadang-kadang. Yang arogan itu justru ketika sidang ahli forensik selesai, itu tim PH saya diwawancara. Anak saya berdiri di sampingnya ikut ditanya. Nah, saya melihat Angger Dimas itu datang pakai mobil bersama orang tuanya, langsung menuju ke depan. Di depan tiba-tiba Angger Dimas itu turun dari mobil, nepuk tangan sambil berucap, hebat ya anak saya. Itu kata Angger Dimas. Tetapi itu tidak ada di berita. Yang diberitakan tentang anak saya begini-begini, nggak ada. Itu Angger Dimas sendiri yang buat. Dan pada saat itu ingat, Angger Dimas tidak berada dalam ruang sidang. Dia datang setelah sidang selesai. Dia datang dengan kamera seperti orang menyuting film, seperti orang bikin sinetron, syuting. Dia turun di syuting aja. Ya. Sampai-sampai ketika itu ya, kakak saya ya mengingatkan kepada orang tua Angger Dimas, Pak, udahlah Pak, kita udah tua-tua, nggak usah ribut. Saudara, kakak saya dibilang sama orang tuanya Angger Dimas, bapaknya, coba etikanya sebagai orang tuanya ya gimana? Entah maksudnya apa, turun di syuting pakai kamera, parkir mobil di depan, jalan ke belakang. Maksudnya apa itu loh? Kan mencari keributan. Tapi saya sekali lagi menahan kepada seluruh pihak keluarga saya. Jangan terpancing. Tidak ada kontak fisik itu seperti yang diucapkan Angger Dimas, nggak ada itu Mbak. Bohong itu Jangan gitulah. Kasihlah masyarakat itu berita-berita yang adem. Kita menunggu fakta hukum. Saya diam karena saya tidak akan mendahului Tuhan. Saya kira cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.